Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan mudah-mudahan kita semuanya bermanfaat sahabatnya demikian amin amin ya Allah. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan kita awali pengajian kita ini dengan baca kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mari kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan dalam kuburnya, diterima amal ibadahnya yang kondisi dengan dosa. Allah hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأخرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جدله الوقار وعلا ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البراءة المكية. Para jemaah sekalian, pengajian pada malam hari ini kita akan membahas Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ada di Baitul Maqdis, wa urija bihi ila samawati, dan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan ila samawati, dimi'rajkan, dinaikkan ila samawati, menembus 7 lapis langit. Kalimatnya jamak samawat. Jadi bukan hanya sampai 7 lapis langit, bukan hanya sampai 7 tangga. Setelah melewati 7 lapis langit, beliau naik lagi wasaminu ila sidratil muntaha, naik lagi ke sidratul muntaha, hambalan ke-8, tingkatan ke-8, naik lagi ke-9-nya ke mustawan, naik lagi ke-10-nya ke aras rokok. Kemudian waru'yat wasma'il khitab, melihat dan Allah dan mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas dulu ketika naik ke langit pertama. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitu sampai ke pintu langit pertama, disebut langit dunia, disebut langit dunia karena dekat dengan alam dunia. Malaikat Jibril memberikan salam kepada malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Kata malaikat Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata malaikat yang menjaga pintu langit pertama, ini siapa? Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah dia sudah dipersilahkan untuk mi'raj? Kata malaikat Jibril,
Nah, ya persilahkan naik. Fara'a sallallahu alaihi wasallam Adam fis sama'il ula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit pertama diperlihatkan atau dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam. Dilihat dengan bentuk aslinya, wa kana tuluhu sittina dira'an wa uruhu sab'atul adro'in bidira'ina ala mu'tamad. Nabi Adam itu tingginya 60 siku, lebarnya 7 siku. Ini diukur dengan siku kita menurut kaul mu'tamad. 60 siku tingginya, kalau 1 siku setengah meter aja berarti 30 meter. Ya Allah, lebarnya 7 siku, badan saya cuma 1 siku, berarti 7 kali saya. Itu rumahnya kayak apa ya, tempat tidurnya, dipannya. Apa hikmahnya beliau dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam di langit pertama? Syekh Nawawi Al-Bantani menulis dalam kitabnya Syarah Berjanji Madad Isu'ud, wa hikmatur ru'yatihi li Adam bis sama'il ula isyaratun li halatin sataqalu nabiyina nadiru ma waqa'a li Adam. Adapun hikmahnya beliau dipertemukan dengan Nabi Adam pada langit pertama, karena akan ngalamin atau akan terjadi sesuatu yang mirip seperti terjadi yang pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam? Beliau dulunya di surga, beliau diganggu, digoda oleh iblis, kemudian diturunkan oleh Allah ke dunia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika dakwah di Mekah lamanya 13 tahun diganggu oleh orang-orang kafir Mekah, diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau diperintahkan hijrah, meninggalkan negeri Mekah menuju ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mirip Nabi Adam meninggalkan surga turun ke dunia. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Nabi Adam nanti akan kembali lagi ke surga. Nabi Muhammad SAW pun juga kembali lagi ke Mekah setelah terjadi Fatah Mekah, yaitu tahun ke-7 dari hijrahnya beliau. Kemudian waro'a Isaniyah Isa alaihi salam alladzi utiyal bayyinati kal akhbarin bil mughayyabat wa ihya'il mauta wa ibra'il akmaha wal abros. Di langit kedua, naik ke langit kedua, di langit kedua beliau dipertemukan dengan Nabi Isa putranya Maryam. Nabi Isa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat-mukjizat. Di antaranya Nabi Isa itu diberikan mukjizat mengkabarkan tentang yang gaib, bukan hanya urusan akhirat. Kalau orangnya ada di depannya, beliau tahu bahwasanya di rumahnya ada makanan anu, besok kamu mau makan anu. Itu mukjizat Nabi Isa. Kemudian beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, dan menyembuhkan orang yang buta asal. Orang lahir dalam keadaan tidak ada matanya, tidak ada biji matanya.
dengan izin Allah Nabi Isa mengambil tanah liat segede gunung, kemudian dikepal-kepal dimasukin ke kelopak matanya, nggak ada kelopak mata, tapi dengan izin Allah orang itu bisa menjadi melihat, kemudian bisa menyembuhkan penyakit kulit dan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena memang ketika Allah mengutus Nabi Isa ketika itu masyarakatnya lagi ramai-ramainya tentang ilmu pengobatan. Maka Nabi Isa alaihissalam pun juga mujizatnya ketika dakwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu tentang pengobatan. Selain ketemu dengan Nabi Isa, ketemu juga dengan Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Adapun hikmahnya, beliau dipertemukan di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini mengisyaratkan akan terjadi pada tahun kedua dari hijrahnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan terjadi suatu kejadian yang mirip seperti yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Yaitu ketika tahun kedua dari hijrah beliau mau dizalimi, mau dibunuh oleh orang-orang kafir Yahudi, dengan batu yang begitu besar. Kemudian Allah ngasih tahu kepada Rasul agar Rasul meninggalkan tempat itu. Begitu juga terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dikepung rumahnya. Beliau Nabi Isa bersembunyi di dalam kamarnya, dan beliau disertai 17 orang laki-laki dari golongan kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu ya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Cuma di antara mereka ada kaum Hawariyin yang munafik. Karena Nabi Isa sudah kebingungan, kata Nabi Isa, siapa di antara kalian yang mau nempatin tempat saya, kamar saya, tapi nanti akan dibunuh. Meskipun dibunuh, nanti akan mendapatkan surga. Di antara satu orang kaum Hawariyin, dia mengatakan, saya siap. Masuk ke kamarnya, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan, dan yang menempati tempat Nabi Isa mukanya diganti oleh Allah mirip seperti Nabi Isa. Kemudian ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dibunuh dan disalib. Nah, ini keyakinan kita sebagai orang Muslim, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi beliau diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, masih ada di langit kedua. Nah, ini persamaannya. Kemudian di langit ketiga waro'a fisalisah Yusufah bisurotihil jamaliyah. Naik ke langit ketika beliau dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang dikenal dengan kegantengannya, sehingga perempuan-perempuan Mesir juga terpesona melihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika diundang oleh Zulaikha. Mereka saking asiknya melihat kegantengan Yusuf, tidak merasakan jari-jarinya diiris dengan pisau. Begitu dilihat, udah berlumuran darah. Tapi kalau bicara ganteng, bicara indah, gantengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kegantengan Nabi Yusuf itu separuh daripada
kegantengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Qurtubi, inna tamama husnihi lam yadhhar lana. Sesungguhnya kesempurnaan kegantengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinampakkan kepada kita. Idlau dhuhara lana lama ataqat ayat. Karena jika dinampakkan kegantengan Nabi Muhammad SAW kepada kita, kita enggak bakalan kuat, enggak bakalan mampu memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hikmahnya, beliau dipertemukan di langit ketiga dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam waqa'a lahu bisanati salisa halatun tusbihu halata Yusuf. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan terjadi pada tahun ketiga suatu kejadian yang menyerupai seperti kejadian yang menimpa ke Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pada tahun ketiga ketika perang Uhud, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisukan wafat, diisukan terbunuh ketika perang Uhud. Fahasola lil muslimina al-hazan, maka timbullah bagi para kaum muslimin mereka merasa sedih karena nabinya wafat. Padahal itu berita hoax. Tidak lama Rasulullah SAW muncul masih hidup. Akhirnya mereka merasa gembira. Begitu juga kejadian Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah dianiaya oleh saudara-saudaranya, udah diisukan meninggal dunia, hingga keluarganya merasakan sedih, apalagi bapaknya Nabi Yakub alaihissalam nangisin anaknya yang hilang, diberitakan udah mati di ini. Siftusis keturunan Nabi Syif alaihissalam, Nabi Syif putranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris ini awwalu man ittakhadha silah wa qatala bihi. Nabi Idris ini adalah orang yang pertama membuat senjata untuk perang, dan beliau pertamalah Nabi dan Rasul yang diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Wa awwalu man labisa mufid, dan beliau orang yang pertama juga memakai pakaian yang dijahit. Jadi dulu-dulunya pakaian itu udah dijahit, pakaian dari kulit. Dan dialah orang yang pertama menulis dengan pakai pena, pakai kolam. Saya juga ngalamin ketika pesantren ini, kitabnya masih ada kenang-kenangan. Ngapsain kitab itu pakai kolam, pakai pena. Ada jualannya biasa dulu. Bahkan dulu-dulunya dari dahan aren itu namanya, kalau di saya mah haruta, atau yang besarnya seperti injuk tapi yang besarnya itu buat nulis bagus. Saya juga ngalamin ketika pesantren nulis itu pakai pena cocol. Nah ini yang pertama nulis adalah Nabi Idris alaihissalam. Beliau ada di langit keempat, alladzi rafa'allahu makanahu wa ala. Beliau adalah orang yang diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, yaitu ke langit empat. Bahkan kata ulama, Nabi yang masih hidup ada 4, di bumi 2, di langit 2. Di bumi Nabi Idris dan Nabi Isa. Jadi langit Nabi Idris dan Nabi Isa,
Nabi Isa di langit kedua, Nabi Idris langit keempat. Di bumi pun juga dua, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup. Allah jadikan kehidupan mereka itu seperti malaikat, tidak punya nafsu. Kalau kita punya nafsu, yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, kok bisa ya? Ya yang memisahkan Allah. Wasababu Rabbi Idris ala maqalahu ka Abdul Ahbar. Adapun sebab-sebabnya Nabi Idris diangkat ke langit keempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan oleh Ka'ab bin Ahbar, annahu safara data yaumin fi hajatin fa asabahu wahyu syamsi. Ceritanya begini, pada suatu hari dia bepergian, seharian dia jalan, dia merasakan terik panasnya matahari. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi inni masyitu yauman fa asobani wahyu syamsi fa kaifa may yahmiluha masirata 500 amin fi yaumin wahidin Allahumma khafif anhu min thaqliha wa harriha. Kata Nabi Idris, ya Tuhanku, sesungguhnya saya seharian berjalan, kemudian saya merasakan terik panasnya matahari, panas banget ya Allah. Padahal matahari ada di langit keempat. Saya merasakan panas, fakaifa mayamiluha masiratu 500 amin biyaumin wahid. Bagaimana malaikat yang ditugaskan memikul matahari yang lamanya satu hari itu kalau dijalani, ditempuh dengan jalan kaki bisa mencapai 500 tahun. Saya aja merasakan panas, merasakan kerepotan, ya bagaimana malaikat yang ditugaskan? Maka kata Nabi Idris, ya Allah, ringankanlah terik panasnya matahari. Kemudian Allah mengijabah permintaan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian pagi-pagi malaikat merasakan kurang panasnya. Dia tidak mengetahui apa sebab-sebabnya. Kemudian dia bertanya kepada Allah, malaikat itu, ya Rabbi khafafta anni harra syamsi fama alladhi qadaita fi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah meringankan kepadaku terik panasnya matahari. Apa yang Kau putuskan padanya? Kemudian Allah menjawab, inna abdi Idris sa'alani an ukhaffifa anka hamalaha wa harraha fa'ajabtuhu. Kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya hambaku yaitu Nabi Idris, dia telah meminta kepadaku agar aku meringankan beban engkau dan agar diringankan terik panasnya matahari. Kemudian aku mengijabah permintaan dia. Kata malaikat yang ada di langit keempat yang ditugaskan memikul matahari, ya Rabbi ijma' baini wa bainahu waj'al baini wa bainahu khulatan fa'adina lahu hatta utiya Idrisa. Kata malaikat, ya Allah, kumpulkanlah antara aku dan dia, dan jadikanlah antara aku dan dia kekasih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah permintaan malaikat yang ada di langit keempat. Kemudian Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit keempat. Kemudian apa hikmahnya beliau Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Idris di langit keempat? Wa hikmatu yatihi bisa ma'irobina. Adapun hikmahnya diperlihatkan atau dipertemukan dengan Nabi Idris pada langit keempat ini, al-isyaratu ila halatin waqa'at li nabiyina bisanati rabi'ah tusbihu halata Idris.
Ini mengisyaratkan kepada sesuatu yang akan terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada tahun keempat dari hijrahnya, yang menyerupai kejadian ini yang telah dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Apa yang menyerupainya? Yaitu Nabi Idris alaihissalam, beliau dakwahnya itu dengan kirim surat ke raja-raja. Raja-raja dikirim surat agar mereka itu bertauhid kepada Allah. Begitu juga pada tahun keempat dari hijrahnya beliau cara dakwahnya itu mengirim surat ke raja-raja. Di antaranya raja yang beriman adalah Raja Najasyi. Maka mulai adanya sholat gaib ketika matinya Raja Najasyi, Rasul ngasih tahu kepada para sahabat, mari kita sholat gaib untuk Raja Najasyi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah dia orang kafir? Kata Rasul, dia sudah beriman. Nah ini mirip pada tahun keempat cara dakwahnya Rasul, ngirim surat kepada raja-raja. Wabil khamisah Harun al-Muhabbaba bil umatil Israiliyah. Kemudian di langit kelima beliau Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu al-Muhabbaba bil umatil Israiliyah, yang amat dicintai dalam lingkungan kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil senang ke Nabi Harun karena Nabi Harun itu karakternya itu sopan santun, berbicaranya fasih. Adapun hikmahnya dipertemukan pada langit kelima karena ini akan terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW suatu kejadian yang menyerupai dialami oleh Nabi Harun alaihissalam. Mana? Yaitu kaum Bani Israil, mereka menganggap lemah ke Nabi Harun ketika ditinggal oleh Nabi Musa untuk bermunajat ke Bukit Turi Sinai untuk mendapatkan kitab Taurat. Sebelumnya Nabi Musa mengamanatkan ke Nabi Harun, saya mendapatkan panggilan Allah untuk bermunajat di Bukit Turi Sinai selama 40 hari 40 malam. Awas jangan sampai masyarakat yang sudah beriman mereka berubah lagi akidahnya. Ceritanya Nabi Musa berangkat ke Bukit Turi Sinai baru 20 hari, dipengaruhi akidah mereka oleh Musa Samiri, yaitu dia ahli lukis, membuat patung anak sapi dari emas. Mereka terpengaruh, berpindah akidahnya mereka menyembah patung anak sapi. Maka begitu Nabi Musa alaihissalam pulang dari munajat dari Bukit Turi Sinai, dia marah-marah ke Nabi Harun. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan ke Nabi Harun, yaitu mereka yang menyembah patung anak sapi yang dibikin oleh Musa Samiri, dalam arti mereka yang melakukan kemusyrikan, diperintahkan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kata Allah, bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Cara tobatnya faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu sekalian. Dzalikum khairul lakum, itulah lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan awan hitam, kemudian mereka pada malam
mabok satu dengan yang lain, mereka saling bunuh-membunuh sehingga satu hari yang mati sapuna alpan 70.000. Kemudian yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada tahun kelima dari hijrahnya beliau pun juga diancam oleh orang-orang Yahudi dari golongan Bani Quraidah. Padahal ketika itu beliau baru pulang juga dari perang Khandaq. Mereka menganggap lemah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mau membunuh Rasul dengan cara yang baik. Mereka pura-pura menghormatinya, menyanjungnya, dan mempersilahkan duduk di bawah tembok. Tahunya mereka berkoalisi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril ngasih tahu agar Rasul meninggalkan tempat itu. Nah, sama beliau pun juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu terjadilah perang Ahzab dan Rasul memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz agar menyiapkan bala tentara. Maka banyaklah orang-orang Yahudi yang dibunuh ketika itu. Wa bisadisa Musa alladzi kallamahullah. Di langit ke-6 beliau dipertemukan dengan Nabi Musa yang bermukalamah dengan Allah. Detailnya Musa kalimullah. Nabi Musa dakwahnya selalu didampingi oleh Nabi Harun alaihissalam. Wa hikmatu ruyatihi li Musa bisama isa atambihu ala alatin sadisa tahsulu li nabiyina alaihissalam mislu ma hasala li Musa. Adapun hikmahnya beliau Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Musa pada langit ke-6. Ini mengingatkan suatu kejadian pada tahun ke-6 dari hijrahnya beliau. Ini kejadian ini pun juga mirip seperti kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir Yahudi, untuk menegakkan syariat di Palestina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya, membawa para prajuritnya untuk memerangi orang-orang kafir Yahudi. Setelahnya di Palestina itu orang-orang Bani Israil pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak mau diajak perang. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Udah sampai ke Palestina, mereka merasa ketakutan. Kata Nabi Musa, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, masuklah kalian ke daerah Palestina, yang mana daerah itu suatu daerah yang sudah ditetapkan, diperintahkan oleh Allah agar kalian memerangi orang-orang kafir Yahudi. Wala tartaddu ala aqabikum, dan awas kalian jangan berbalik ke belakang,
kalian jangan melarikan diri, jangan merasakan takut. Fatang khalibu khosirin, jika kalian berbalik ke belakang, kalian akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Apa kata mereka? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Kata mereka, wahai Musa, sesungguhnya di tempat itu qauman jabbarin, ada sekelompok manusia yang sangat kuat dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sesungguhnya kami tidak akan memasuki daerah itu kecuali mereka udah pada keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka udah keluar, niscaya kami akan memasukinya. Ya, kalau mereka keluar, nggak ada orang merangi siapa. Itu mereka kena ketakutan. Tapi qala rajulan, ada dua orang laki-laki yang berkata, yaitu mereka adalah orang yang telah dikaruniakan nikmat oleh Allah. Dua orang itu, yang satu namanya Yusa, yang keduanya Kalim. Kata mereka, udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian ke pintu gerbang itu, ke pintu gerbang Palestina. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian memasukinya, niscaya kalian akan mengalahkan mereka. Hanya kepada Allah kalian berserah diri jika kalian termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ini yang dua orang udah semangat, tapi yang lainnya mereka tetap merasa ketakutan. Maka kata mereka, ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha. Wahai Musa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama orang-orang yang kuat, orang-orang yang kejam di tempat itu masih ada. Udah kalau itu padahal anta wa rabbika faqatila inna hauna qa'idun. Udah Musa, kamu aja dengan Tuhan kamu berdua perangi mereka itu. Kami bakalan tetap ada, duduk aja, duduk dulu di tempat ini. Mereka ngeyel. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah memerangi orang-orang kafir Yahudi. Kemudian beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti menang perangnya. Begitu juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika perang Tabuk di negeri Syam. Beliau diperintahkan perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir Yahudi. Kemudian beliau mendapatkan pertolongan Allah, bisa mengalahkan penduduk yang ada di tempat itu yang dikenal dengan penduduk Daumata Jandal, sehingga mereka mengadakan perdamaian. Maka terjadilah pada tahun itu terjadi Fatah Mekah. Akan tetapi beliau Rasulullah SAW belum sempat masuk ke tanah haram Mekah. Baru saja perdamaian pada tahun ke-7-nya beliau dan para sahabat melaksanakan umroh qadha dan sekaligus dibatasi tanah halal Mekah dan tanah haram Mekah. Di langit yang ke-7, langit yang terakhir, beliau dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim bin Taraf bin Nahur bin Sajur bin Rawbu bin Farid bin Abir bin Salih. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan putranya Azar yang disebutkan dalam Al-Quran. Azar itu yang kerjaannya bikin patung yang disembah oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Itu bukan bapak kandungnya Nabi Ibrahim, tapi itu paman. Bapak aslinya Ibrahim bin Taraf bin Nahur bin Sajur
bin Robu bin Khalid bin Abi bin Salih. Makanya saya juga ya baru saja ayat Al-Quran, masa iya bapaknya Nabi Ibrahim aja tukang bikin patung? Nggak mungkin dari bapaknya orang kafir masa anaknya jadi nabi. Kalau jadi orang biasa wajar. Anaknya Abu Jahal pun juga ada yang muslim. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul pun juga ada yang muslim, yaitu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, dan memang dia pernah masuk Islam. Maka sabda Rasul, Abdul Asma Abdullah, nama yang paling baik adalah nama Abdullah, artinya hamba Allah, orang yang mengabdi kepada Allah. Pernah masuk Islam, tapi dia menjadi pemimpin orang munafik di Madinah. Nah, bapaknya kafir, tapi ada anaknya muslim, tapi bukan nabi, hanya sahabat. Tapi istiqomah ibadahnya dan dekat dengan Rasulullah SAW. Dia diberikan nama juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan memang itu, kalau orang Arab nama kakek bisa ke cucu, terus bisa ke anak. Kenapa? Karena nama kakeknya yang soleh, kemudian dijadikan nama cucunya Tapaulan itu penuh harapan, karena kakeknya soleh, ya siapa tahu ini cucunya yang namanya mirip seperti kakeknya, ketularan kesolehannya. Nah, di langit ketujuh beliau dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wa qalbiyah. Beliau adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan selamat, hati yang ikhlas, wa qawiyah, dan amat bagus tujuannya. Maksudnya dia adalah nabi yang benar-benar hatinya bersih. Wa afahu aidafa Allah Ta'ala narohaniku, dan beliau adalah orang yang diselamatkan dari kobaran api yang dibikin oleh Raja Namrud. Adapun hikmahnya, beliau dilihatkan ke Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Nabi Ibrahim itu lagi bersandaran ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau di bawah Ka'bah. Cuman Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat, kalau Ka'bah ya tempat tawafnya penduduk bumi manusia. Adapun hikmahnya dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada langit ketujuh, karena ini pada tahun ke-7 hijrahnya beliau akan melaksanakan syiar yang pernah dulu sebelum patung dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tahun ke-7 dari hijrah beliau dengan para sahabat melaksanakan umroh qadha. Kemudian beliau di Mekah meneruskan syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dulunya sebelum terjadi patah Mekah, syiar Nabi Ibrahim itu sempat bangun. Nah, ini hikmahnya dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau disampaikan ke Baitullah untuk melaksanakan umroh qadha, dan beliau meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga sampai sekarang Ka'bahnya dibangun dengan permanen, dan sekaligus di tempat itu dikikis habis kemusyrikan yang diperbuat di Baitullah oleh orang-orang musyrik Mekah.
Tsumma shahida ila sidratil muntaha. Kemudian setelahnya dari langit ketujuh kemudian naik lagi ke sidratul muntaha, naik lagi ke mustawan, sehingga naik lagi ke aras, sehingga beliau mendengar suara pena di lauh mahfud. Kolamnya malaikat lagi mencatatkan di lauh mahfud segala macam kejadian-kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah di ajalinya. Itulah makanya malaikat itu ada yang tugasnya nulis terus siang dan malam, enggak ada capeknya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya nafsu, maka tidak ada rasa capek. Itulah kekuasaan Allah. Kalau malaikat ada capek berarti malaikat sakit. Apalagi malaikat yang mencatatkan amal urutan, malaikat juga lagi sakit, lagi ke rumah sakit. Udah tenang aja, berbuat maksiat. Maka CCTV Allah siang